Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah bersama pada malam hari ini. Meskipun kita masih melakukan ibadah secara online, namun biarlah itu tidak mengurangi semangat kita dalam memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, saya persilakan teman-teman sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Bapa, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut ataupun bimbang, sebab kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya Bapa yang kami yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang padamu dengan penuh sukacita Tuhan. Meskipun kami bersama-sama tidak bisa berkumpul, namun kami percaya Tuhan Engkau beserta dengan kami. Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau melihat kesungguhan kami saat kami datang kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami ini
Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan pernah sekalipun kita berhenti berharap kepadanya. Karena Ia satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sembuh. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanku. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan setiap kami Bapa. Malam hari ini kami mau datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan, dengan setiap pergumulan, permasalahan yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa Bapa, bagi bangsa dan negara kami yang kalau sampai sekarang Kau masih izinkan mengalami berbagai pencobaan. Salah satunya virus COVID-19 yang masih menyebar di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa meminta pertolongan-Mu bagi bangsa kami, khususnya masyarakat kami.
Kiranya Engkau menjaga mereka, melindungi mereka, dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga virus ini tidak lagi memakan banyak korban jiwa Tuhan. Mendoakan bagi pemerintah yang bertugas, pemerintahan yang tertinggi hingga terendah, setiap tugas yang mereka jalani kiranya Engkau berikan mereka hikmat, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas mereka dengan baik Tuhan. Begitu juga dengan tenaga medis yang terus merawat masyarakat kami yang sedang sakit saat ini. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh tetap merawat masyarakat kami hingga sembuh nanti Tuhan. Kami juga mendoakan bagi remaja pemuda di tempat ini Tuhan, dalam sekolah dan juga pekerjaan mereka saat ini Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, permasalahan mereka. Dan hanya Engkaulah Tuhan yang bisa menjawab setiap permasalahan yang mereka miliki ini. Kami berdoa, kiranya Engkau menjaga, melindungi dan menyertai mereka dimanapun dan apapun yang sedang mereka perbuat saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi alat-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi bejana-Mu yang siap dibentuk dan disempurnakan selalu. Ini kami Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu,
waktu dan tepat saya persilakan kepada hambanya. Shalom teman-teman, bersyukur sekali kita boleh dipertemukan di dalam kasih Tuhan melalui persekutuan pemuda remaja GKA Anugerah Tulungagung. Mari kita bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami boleh bersama-sama beribadah saat ini. Pimpin dan sertailah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti kita pernah membaca sebuah berita. Baik itu berita di koran, baik kita mendengarkan di radio atau kita melihat di televisi. Ada bermacam-macam bentuk berita. Dan yang pasti setiap kita menginginkan bahwa berita tersebut berisi tentang kabar baik, kabar yang menyenangkan. Karena ketika kita melihat, membaca, mendengar kabar yang menyenangkan, secara otomatis akan membuat hati kita, pikiran kita, kehidupan kita pun bersukacita. Kehidupan kita bersemangat, kehidupan kita memiliki sebuah energi. Adanya berita atau kabar yang baik. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bulan Desember kita pun mendapat berita yang baik. Berita yang sungguh-sungguh membuat kita mengalami suatu sukacita dan damai sejahtera, yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Ini bukan suatu dongeng, ini bukan suatu cerita fiktif, tapi ini suatu firman yang benar-benar luar biasa dan hidup 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Tema kita pada saat ini yaitu good news, berita baik, kabar baik. Mari bersama-sama kita yang sudah menerima kabar baik, yaitu kabar kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita mau menjadi pribadi yang seperti apa? Kita mau menjadi jemaat yang seperti apa? Kita mau menjadi generasi muda yang seperti apa ketika kita sudah menerima kabar baik tersebut? Mari kita membuka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman, memang tidak dijelaskan tepatnya kapan Tuhan Yesus dilahirkan, tapi kita memperingatinya di dalam bulan Desember. Dan di kesempatan saat ini, kabar baik ini pun diberitakan kepada setiap kita bahwa hari ini telah lahir juru selamat bagimu, bagi kita semua, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu kedatangannya itu bukan untuk sesuatu yang biasa. Kedatangan Tuhan itu untuk satu misi yang mulia. Bagaimana dijelaskan di dalam kitab Kejadian, awal mulanya Allah menciptakan semuanya begitu baik. Namun dengan adanya dosa, relasi antara Allah dan manusia menjadi rusak. Sehingga Allah mengaruniakan Yesus Kristus supaya setiap orang yang benar-benar percaya dan memiliki iman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangannya ke dalam dunia yaitu untuk sebuah misi mulia menyelamatkan manusia. Teman-teman, ketika kita tahu bahwa ada satu tujuan yang mulia, mari kita boleh benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, Yohanes 10 ayat yang ke-10, di situ jelas dikatakan,
Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas sekali dikatakan bahwa seorang pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Allah datang supaya mereka mempunyai hidup. Artinya hidup yang benar-benar hidup kekal. Hidup yang benar-benar menerima suatu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi jelas kedatangan Tuhan itu bukan hanya datang, tapi dia memiliki misi yang besar bagi setiap kita yang percaya kepadanya, supaya kita bisa lepas dari yang namanya kebinasaan, yaitu neraka, maut, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan berita baik yang telah kita terima, yang sudah menjadi bagian kita? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Ketika kabar baik itu sudah menjadi bagian kita, yang pertama, berita yang baik yang menjadi bagian kita ini, mari kita terima dengan kehidupan yang benar-benar penuh ucapan syukur. Jadi berita baik yang sudah menjadi bagian diri kita ini, mari kita terima dengan penuh ucapan syukur. Artinya apa? Hidup kita harus benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah menerima kabar baik, berita keselamatan, dan kita menjadi salah satu bagian orang yang diselamatkan. Mari kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak hanya berbicara ketika saya melayani Tuhan, saya sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lebih daripada itu, sikap hidup kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, berita yang baik yang menjadi bagian kita ini membuat kita tetap menjalani hidup kita dengan penuh iman kepada Tuhan. Jadi berita atau kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah menjadi bagian hidup kita membuat kita menjadi orang-orang yang berjalan dengan iman kepadanya. Artinya apa? Hidup sebagai orang-orang yang benar-benar percaya total kepada Tuhan. Memang ada tantangan, memang ada rintangan, memang ada hambatan, tapi itu semua tidak membuat goyah, tapi membuat kita tetap beriman bahwa Allah tetap berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berita yang baik yang menjadi bagian kita ini, mari kita wartakan kepada mereka yang belum mengenal Dia, supaya mereka memperoleh keselamatan. Jadi apa yang sudah menjadi bagian kita, yaitu kabar baik, good news tersebut, itu membuat kita juga ingin menceritakan kepada orang lain, keluarga kita yang belum benar-benar mengenal Tuhan. Jadi tidak hanya menjadi bagian kita, menjadi sukacita kita, tapi menjadi sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kabar baik yang boleh kita terima hari ini benar-benar menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam iman kepada Tuhan, dan menjadikan kita orang yang mewartakan kasih Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Engkau telah lahir bagi kami. Kedatangan-Mu membawa kami kepada hidup yang kekal. Kiranya anugerah yang terindah ini membuat kami hidup dengan penuh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Dan kami dimampukan untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami berdoa bagi pemuda remaja Gereja Kristen Abdiel Anugerah Tulungagung. Kiranya damai dan sukacita-Mu menyertai kami semua, bahkan masa remaja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus setia beribadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Kiranya melalui ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita dan mendewasakan iman kita di hadapan Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, untuk sementara waktu seluruh kegiatan ibadah remaja dan pemuda yang berada di gereja, sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu beribadah, ibadah umum 1 dan 2, gereja kita telah memulainya. Dan bagi teman-teman yang rindu, silahkan datang dalam kebaktian umum 1 pukul 7 pagi dan kebaktian umum 2 pukul 10 bertempat di gereja. Dan teman-teman dihimbau untuk memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu ingin sharing secara pribadi dan ingin didoakan, teman-teman boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini, teman-teman boleh dikuatkan dan semakin mengenal Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.